Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Insya Allah mudah-mudahan kalian sehat semua. Anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai unggas, di mana unggas ini masuk salah satu mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Nah, kita mulai ya. Yang dimaksud dengan unggas atau pengertian unggas adalah unggas dalam bahasa Inggris disebut dengan poultry. Adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging atau telurnya. Jadi tidak semua burung bisa dikonsumsi, ya. Kemudian ada klasifikasi unggas, ya. Klasifikasi unggas ini, unggas terdiri dari angsa, kalkun, itik, burung merpati, dan ayam. Ini adalah binatang-binatang jenis unggas yang bisa kita konsumsi atau yang biasa kita olah. Kemudian macam-macam unggas itu sendiri. Ya, yang pertama bebek atau duckling. Kemudian ayam kampung, ya. Kita lihat dari karkasnya itu akan berbeda antara bebek dan ayam kampung. Nah, unggas ini juga ayam itu terdiri dari tadi ada ayam kampung, kemudian ayam boiler atau pausing, kemudian kalkun, ya. Kalkun, kemudian ada jenis burungnya yaitu burung merpati, burung puyuh. Nah, ini burung ini yang biasa atau layak kita konsumsi. Nah, kemudian ciri-ciri dari daging ayam atau unggas secara keseluruhannya yang baik. Yang pertama, dada ayam atau unggas itu besar dan montok. Kemudian bagian daging yang lebih banyak dari bagian yang lainnya. Jadi tidak terdominasi oleh tulang, tapi dari tulang itu dilapisi daging yang banyak. Itu menandakan bahwa ayam atau unggas itu baik. Kemudian tekstur daging lembut, serat daging halus. Bagian paha tidak keras dan tampak penuh berisi, ya. Kemudian kulitnya halus, tidak berbintil-bintil, ya. Kemudian tidak ada bulu halus. Jadi semua bulu-bulu sudah dibersihkan. Kemudian karkas utuh, ya, maksudnya utuh, ini tidak ada pecak dalah atau bagian yang memar. Ini biasanya akibat dari transportasi atau dalam pengemasan, ya, itu akan terjadi benturan sehingga daging ayam atau unggas ini memar, ya. Jadi usahakan untuk mencari yang daging unggas yang baik itu tidak ada memar di bagian-bagian tubuhnya. Kemudian ada aromanya yang segar, ciri khas dari unggas itu sendiri, ya. Jadi tidak ada bau busuk, ya. Kemudian warna kulit dan daging kemerah-merahan. Sisik-sisik pada kaki masih lunak, ya. Jadi kalau dibersihkan itu mudah untuk membersihkannya. Nah, kemudian kalian bisa lihat ini karkas. Karkas ini adalah bagian-bagian dari ayam, ya. Jadi ayam utuh ini ada beberapa bagian di sini. Kemudian nama-nama potongan karkas ayam. Ini ada wing, ada thigh, ada meat, attach, kemudian drumstick, supreme, dan breast, ya. Nanti secara detailnya akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Kemudian teknik pemotongan. Ada fillet. Fillet ini memisahkan daging dari tulang. Ada skinning. Skinning ini memisahkan daging dari kulit juga. Kemudian boning, memisahkan tulang-tulangnya. Kemudian trussing itu diikat, mengikat, dan macing ini mace, ya, dihaluskan. Seperti gambar di slide ini. Yang pertama ini adalah fillet, ya, memisahkan. Ini yang pertama boning, yang kedua adalah fillet, yang ketiga skinny, kemudian yang keempat mixing, ya, dihaluskan, yang kelima adalah trussing, diikat. Nah,
ayamnya. Ini ikatan ini biasanya digunakan untuk pengolahan di roast ya, dibakar, dipanggang. Kemudian penyimpanan hasil potongan dari unggas ya. Untuk yang fresh, poultry yang fresh, ini ditempatkan dalam wadah berisi es ya. Dalam wadah berisi es, seperti yang dilihat di gambar, itu es cube, kemudian di atasnya poultry-nya atau unggasnya. Kemudian bisa juga disimpan tidak lebih dari 24 jam dalam berisi es ya, di atas es itu. Kemudian cutting board selalu dalam keadaan bersih ya untuk menyimpan ini, karena cutting board yang kurang bersih akan berpengaruh pada ketahanan dari ayam itu sendiri. Kemudian penyimpanan secara frozen atau dibekukan. Disimpan pada suhu 0 derajat sampai minus 18 derajat Celcius. Sehingga poultry itu atau unggas itu betul-betul beku. Kemudian disimpan rapat dalam pembungkus. Jadi tidak digeletakkan begitu saja di freezer, tapi harus dibungkus dulu atau di packing, kemas. Kemudian apabila mau thawing ya, apabila mau melunakkan kembali dari daging unggas atau putih, poultry itu di bawah air mengalir dalam keadaan terbungkus. Tidak boleh dibuka bungkusnya, karena kalau dibuka bungkusnya berarti zat-zat gizi yang ada di dalamnya itu akan mengalir sama air. Ya. Kemudian setelah thawing tidak dibekukan kembali. Ya, maksudnya apabila pada saat thawing atau pada saat daging itu lunak tidak digunakan semuanya, sisanya tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam freezer karena dia sudah tidak baik lagi kualitas dari daging itu sendiri ya. Jadi diusahakan digunakan atau diolah semuanya. Apabila kira-kira unggas itu tidak akan habis diolah dalam satu kemasan, nah sebelumnya itu di packingnya harus dibagi dua atau di beberapa kemasan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian ini adalah macam-macam potongan ayam. Whole chicken broiler. Whole itu berarti ayam yang utuh ya, yang utuh sebelum dipotong. Kemudian ada lagi 8 face ya, cut broiler. Jadi ada 8 potongan dalam satu ekor ayam. Di sini. Jadi satu ekor ayam ini bisa dilihat di slice dibagi menjadi 8 potong. Ya. Nah, selain 8 potong itu, satu ayam bisa dibagi dua. Dibagi dua itu namanya broiler half face quarter. Ya. Kemudian ini bagian satu ayam dipotong 4, bagian paha, ada paha atas dan paha bawah disebut dengan legs quarter. Ya. Nah, kemudian ini juga ada bagian yang lain, ini ada whole broiler leg ya. Kemudian ini broiler drumstick, ini paha bawahnya saja. Kalau yang whole broiler egg ini antara paha atas dan paha bawah. Kemudian ada juga potongan yaitu whole chicken wing. Sayap ayam secara keseluruhan namanya whole chicken wing. Nah, apabila bagian dari drumstick chicken wing-nya ini kita potong, maka bagian ke bawahnya dinamakan chicken wing portion main section with tips ya. Nah, ini bagian-bagian dari chicken wing-nya. Kemudian masih dalam chicken wing itu sendiri, bagian atas ya dari chicken wing itu dipotong, kemudian bagian bawahnya dipotong sehingga mendapatkan satu bagian tengahnya itu yang dinamakan dengan chicken wing portion mid section ya. Nah,
Kemudian ada chicken wing proportion drum meat ya, ini bagian bawahnya, bagian lengannya bawah. Nah, kemudian juga ada boiler breast quarter. Jadi dadanya yang masih ada tulangnya dibagi dua beserta sayapnya. Ya, jadi satu dada dibagi dua bagian beserta sayapnya, itu dinamakan boiler breast quarter. Nah, kemudian ada yang dinamakan boneless ya, skinless breast meat. Jadi bagian dada ayamnya saja yang sudah di fillet ya. Nah, kemudian ada lagi boiler split breast with back. Nah, ini bagian dadanya ayam tanpa sayap ya. Kemudian juga ada boiler split breast without back. Jadi bagian luarnya saja ya, tidak keseluruhannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini yang kita kenal dengan yang namanya jeroan. Jeroan terdiri dari giblets, gizzard, heart, liver, neck. Ya, dari leher, kemudian ampela, ya, kemudian hatinya dan jantungnya. Yang kecil itu jantungnya. Kemudian ini ada kita kenal dengan ceker ayam ya, yang dinamakan dengan chicken feet kemudian atau chicken prawn ya. Nah, ini adalah bagian-bagian atau karkas dari unggas atau ayam ya. Kemudian untuk pelajaran pengolahan dan penyajian makanan dengan mata pelajarannya unggas ya. Contoh hidangan yang bisa kita olah, ini adalah contoh salah satu contohnya, yang chicken wall itu bisa kita olah menjadi chicken roast atau roast chicken ya. Nah, ini lengkap beserta pelengkapnya dan beserta kondimennya. Kemudian chicken mixing atau chicken ayam yang digiling, ini kita bisa pengolahannya menjadi chicken roulade atau chicken roulette ya. Chicken roulette ini bisa dari fillet ya, yang fillet utuh kemudian di roll, ataupun bisa dari ayam cincang atau mashed chicken seperti ini ya, dengan teknik pengolahan yang sudah kalian pelajari. Kemudian contoh berikutnya adalah chicken honey. Ya, ini yang digunakan adalah drumstick. Ya, bagian paha atau bisa bagian wing drumstick ya. Nah, kemudian ini contoh selanjutnya adalah crispy chicken wing. Nah, yang kalian lihat chicken wing itu bagian sayap. Untuk crispy chicken wing, sayap ini kalian boning ya, atau dikeluarkan tulangnya, tetapi tidak dilepaskan ya. Jadi semacam boning kemudian dibentuk seperti drum ya. Padahal ini terbuat dari chicken wing. Ada teknik-teknik nanti dalam pembuatan chicken wing. Kemudian selanjutnya contoh hidangan spicy chicken wing. Ini adalah bagian chicken wing yang bagian tengahnya. Bawahnya dibuang, yang atasnya dibuang. Ini bagian tengahnya bisa kita olah menjadi spicy chicken wing. Ya. Kemudian chicken soup. Chicken soup bisa kita ambil dari chicken stock untuk kaldunya. Ya. Kemudian pelengkapnya bisa menggunakan braised dada ayam yang sudah dipotong-potong ataupun disuir seperti itu. Nah, kemudian yang biasa kita kenal yaitu chicken stick. Chicken stick tentu saja menggunakan bagian dada ayam ya, atau breast chicken yang sudah di fillet ya. Ini salah satu contoh
hidangan dari unggas ayam, yaitu chicken stick. Insya Allah minggu berikutnya kita akan praktek mengenai chicken stick. Kemudian dimsum, ini masakan dari Cina. Dimsum, ayam yang digunakan adalah bagian feet, yaitu kakinya, ya, kaki ayam dengan menggunakan teknik pengolahan yang khusus untuk chicken wing. Nah, seperti itu contoh-contoh dari hidangan unggas, ya. Nah, untuk berikutnya silahkan kalian analisis, kalian pelajari bagaimana hidangan-hidangan dari unggas ini baik untuk masakan Indonesia, kontinental ataupun masakan dari oriental, dari ASEAN, ya. Silakan kalian pelajari kembali, kemudian insya Allah minggu depan kita akan membahas bagaimana menganalisis dari hidangan tersebut. Semangat, terus belajar, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.